Perkenalkan Pak, nama saya Tonga Manurung dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025 dengan NIM 12S25007. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari eh, kerja atau tugas saya, yaitu soal UTS ulang, mana M01 Warehouse Basic System Simplified Version. Dengan soal sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Nah, diminta membuat program ini sederhana berbasis command line atau C-language untuk membantu pencatatan barang di gudang. Nah, program membaca input dari standar input dan menghasilkan sesuai aturan. Nah, ketentuannya yang pertama itu program membaca input hingga menemukan si triple dash. Kemudian setiap perintah dipisahkan dengan tanda pagar. Sistem tidak perlu meng- sistem tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah. Tidak boleh berhenti sebelum di input triple dash. Tas 1, tas 01, yaitu menambahkan barang. Kurang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Nah, narasi soalnya yaitu seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun, karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang, setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Nah, aturannya adalah add menambahkan barang baru, tidak perlu validasi duplikasi, print menampilkan semua data sesuai urutan input. Format outputnya yaitu ID, name, quantity, price. Inputnya add hingga print, hingga mengakhirinya dengan triple dash. Untuk contoh outputnya adalah W001 mutlak keyboard mutlak 10 mutlak 150.000. W02 mouse 5.000. Tas 02 yaitu mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Nah, narasi soalnya barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar atau out, menambahkan stok saat barang masuk kembali atau in. Nama sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, menghasilkan akan diabaikan. Jika quantity lebih kecil sama dengan nol, maka akan diabaikan dengan triple dash. Aturannya out mengurangi stok, in menambah stok, tidak perlu cek stok negatif. Contoh outputnya add sampai print baru triple triple dash. Contoh outputnya lalu 001 keyboard mutlak 9 mutlak 150.000. Terus 03 melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail setiap satu barang, bukan seluruh data. Narasi soal karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Aturannya tampilkan hanya satu barang, format sama seperti print. Jika tidak ada, maka kosong. Contoh inputnya adalah add hingga detail dan di akhirnya ada triple dash. Contoh outputnya yaitu 002 mouse 5 mutlak 5.000. Output harus sama dengan ada pada soal. Nah, eh, baik Pak, di sini saya sudah membuat program eh di Visual Studio Code saya dengan bahasa C. Nah, yang saya submit yaitu tidak sampai C if penggunaan if terjepit. Namun saya sudah memperbaikinya. Nah, yang pertama
dari eh library atau sebagai atau kepalanya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk untuk mensimulasikan manajemen gudang sederhana dengan 3 komponen utama, yaitu penyimpanan data, pemrosesan teks, dan eksekusi perintah. Nah, ada yang pertama yaitu struktur data dan variabel global. Ada 3 itu include story data, include data, kemudian eh TPD extract, itu data char ID dengan ada 50 dan 100 integer quantity, double price dan item. Nah, ini si game ini digunakan untuk mengelompokkan data yang berbeda tipe, contohnya teks, angka, bilangan bulat, atau angka pecahan menjadi suatu entitas parang. Nah, inventory 100. Inventory, maksudnya item inventory ini sebuah array list yang hingga 100 yang berbeda dengan array 100 ini. Atau dan item akun. Item akun ini eh merupakan variabel per mengetahui berapa banyak si barang ini yang sudah terdaftar di gudang. Kemudian integer f index by id, cara menggunakan perulangan for integer ganti integer ganti telepon, kemudian plus menggunakan kondisi inventory eh koma id sama dengan 0, kemudian dari return min 1. Maksudnya ini adalah mengubah stok atau detail program dari posisi itulah si integer sampai return 0 ini. Nah, fungsinya untuk membersihkan array dari awal hingga akhir. Nah, kegunaan strcmp ini bisa digunakan karena di bahasa C, karena string tidak bisa dibandingkan langsung dengan operator sama dengan. Nah, dalam kondisi ini jika ditemukan ia mengembalikan indeks posisi barang. Jika tidak ditemukan, mengembalikan kemudian mengembalikannya min 1 sebagai tanda barang tidak ada. Itulah si return min 1 ini. Kemudian masuk ke integer main. Nah, menggunakan tipe data char input sebanyak array-nya 255. Kemudian menggunakan while 1. Menggunakan kondisi if scan f persen %s input sama dengan iof double double mutlak strcmp input triple dash sama dengan 0. Nah, gunanya ini untuk menggunakan kondisi di mana uh, while dan di mana while melakukan program berjalan selama sampai bertemu tanda dengan si triple dash ini atau akhir file CAO IOF sesuai ketentuan soal. Nah, si strtok ini atau si pagar ini uh, untuk memotong string input berdasarkan karakter pagar yang ini. Nah, potongan pertama kan uh, sebagai command atau instruksi. Kemudian char command. Oh, if command sama dengan 0,
continue menggunakan kondisi if strcmp command 8 sama dengan 0 dengan 4 tipe data yaitu char id name, char name, char key str, dan char price str. Nah, fungsinya ini untuk menambahkan barang si 8 ini. Nah, di mana program mengambil potongan ID nama, stok, dan harga. Harga bang, disinilah kondisi if inilah add ini, di mana disinilah si tas 01 untuk menambahkan barang. Di mana if strcmp comment add sama dengan 0 menggunakan tipe data yaitu char id stroke 0 pagar, char name strtok 0 pagar, char kita strtok 0 pagar, dan char price strtok 0 pagar. Kemudian if id dan name dan key str dan eh, price strcpy inventory item akun id, strcpy inventory item akun name, inventory item akun quantity atau str, inventory item akun price atau price str, dan item akun. Nah, di dalam kondisi inilah si tas 01 dieksekusi, di mana program id mengambil potongan ID nama, stok, dan harga. Atoi dan atof ini berfungsi untuk mengubah si string menjadi angka agar bisa dihitung secara matematis. Nah, kemudian data data dari sini akan disimpan ke inventory item akun. Lalu item akun ini ditambah agar posisi pengisian berikutnya bergeser ke proses selanjutnya. Nah, kemudian menggunakan kondisi else if strcmp comment in sama dengan 0 char id strok 0 dan pagar char kita strok 0 pagar. If id dan kita str integer kita atau kita str integer idx find index by id if idx tidak sama dengan min 1 dan t lebih besar dari 0. Inventory array idx quantity tambah sama dengan kita. Nah, di dalam kondisi ini disinilah diproses si tas 2, di mana bertujuan di mana kondisi ini memperbarui jumlah barang yang sudah ada di gudang. Yang ada di gudang tadi. Nah, gunanya si find index ini yaitu sebelum dia menambahkan atau mengurangi stok, program akan memanggil fungsi pencarian. Nah, jika barang tidak ditemukan, IDX sama dengan -1. Nah, jika perintah dia abaikan, nah jika tidak ditemukan tadi IDX sama dengan -1, perintah akan diabaikan sesuai instruksi pada soal tadi. Si yang ini. Nah, jika quantity akan diabaikan katanya. Jika quantity lebih kecil sama dengan 0 akan diabaikan. Nah, jika kemudian si KT kegunaan dari si KT ini atau validasi KT ini, jika validasi KT lebih besar dari 0 sesuai aturan dari soal, jika jumlahnya yang dimasukkan 0 atau negatif pun, program akan mengabaikannya. Nah,
di sini akan kemudian dalam kondisi ini, eee, mengupdate stok, di mana jika perintahnya in, program eee, menggunakan tambah sama dengan untuk menambahkan stok. Nah, jika perintahnya out atau keluar sesuai pada soal, nah ini menambahkan stok, out mengurangi stok. Nah, jika kondisinya atau perintahnya, out, si program akan menggunakan operator min min sama dengan untuk mengurangi si stok. Nah, kemudian, else if strjmp command out sama dengan nol. Menggunakan tipe data char id store nol pagar char kita strtoK nol. Kondisi if jika id dan kita str integer kita atau kita str integer idx. Oh, salah. Oh, salah. Sorry. Else if strcmp command out sama dengan nol char id char kita str. Kondisi if jika id dan kita str integer kita dan integer idx menggunakan inventory si idx dan quantity. Nah, kemudian else if strcmp comment detail sama dengan nol. Mengaktifkan data char id strtok nol pagar if id integer idx find integer id if idx tidak sama dengan min 1 menggunakan di print f lah, yaitu persen d dan persen 1 ef slash n inventory id name inventory name inventory quantity inventory dan inventory price. Nah, disinilah si tas 03 di mana di dalam kondisi tas 03 ini melihat detail barang. Nah, untuk digunakan ketika pemilik toko hanya ingin melihat informasi spesifik dari satu barang saja dari satu barang saja tanpa menampilkan seluruh isi gudang. Nah, di dalam kondisi ini, disinilah sebagai filter data atau penyaring, di mana program hanya akan menjalankan perintah si printf atau mencetak jika dan hanya jika, else if dan if. Jika dan hanya jika, jika jika dan hanya jika ID yang dicari temukan dalam array inventory. Inilah si inventory ini. 4 ada inventory ID, inventory name, inventory quantity, dan inventory price. Nah, output spesifiknya berbeda dengan perintah print yang menggunakan berulang for. Kemudian dari perintah ini atau fungsi ini yaitu else if. Else if strcmp comment print sama dengan nol. Nah, fungsi ini untuk memeriksa apakah teks si yang disimpan tersebut di variabel comment adalah kata print. Nah, itu maksud dari si kondisi ini. Nah, gimana cara kerjanya? Yaitu si strcmp ini atau untuk si string comparison ini akan mengembalikan nilai 0 jika kedua teks tersebut sama persis. Jika sama, maka blok kode yang di dalamnya akan dijalankan. Nah, kemudian kondisi for integer i sama dengan 0 jika i lebih kecil dari icon count i plus plus. Nah, di sini fungsi dari si for ini untuk mengulang proses cetak sebanyak sejumlah yang orang yang ada. Diulang dialah proses yang dicetak sebanyak jumlah barang yang ada. Nah, integer 0 perulangan dimulai dari indeks pertama 0. I lebih kecil dari item akun itu untuk perulangan terus
Perulangan akan terus berjalan selama nilai CI lebih kecil dari jumlah total barang yang sudah di-add ke sistem atau ditambahkan ke sistem. Kemudian si ini guna if plus ini untuk setiap kali satu barang selesai dicetak, nilai I ditambah 1 untuk lanjut ke barang berikutnya. Kemudian fungsi cetak inilah si printf. Printf persen S persen D persen 1F slash N inventory ID, inventory name, inventory quantity, inventory price. Nah, eh, di bagian inilah bagian yang menampilkan data ya, ke terminal dengan format tertentu. Nanti ke terminal dijalankan. Nah, format format persen S, persen D, persen ini untuk nah yang pertama ada persen S untuk menampilkan teks untuk ID dan name, eh mutlak ini untuk karakter pemisah. Nah, dan persen D ini untuk menekan angka bulat untuk si integer untuk si quantity. Nah, dan persen 1F ini untuk menampilkan angka pecahan dengan angka 1 di belakang koma untuk si price. Dan kemudian si slash n untuk memisahkan atau membuat baris baru. Kemudian inventory ini kegunaannya untuk inventory untuk mengambil data dari array gudang dari pada posisi ke I. Kemudian lanjut ke return null atau akhir program, di mana fungsinya ini menandakan atau mengembalikan fungsi utama main telah selesai dijalankan dengan sukses tanpa ada error. Nah, di bagian inilah fungsi recording yang dimana si program akan merapikan seluruh isi array inventory menggunakan perulangan shifter ini. Nah, setiap elemen barang yang akan diambil atributnya seperti ID, name, stok barang akan ditampilkan ke layar dengan format pemisah atau mutlak ini. Dan penggunaan si persen 1F ini sangat penting untuk memastikan nilai harga tampil konsisten dengan satu angka desimal sesuai spesifikasi tugas. Oke, tadi yang terlewat lupa saya menjelaskan di bagian integer find index by ID, di mana di sini akan program akan jika si ID barang barang akan menemukan barang. Nah, jika ada pertanyaan, jika ID barang tidak ditemukan, maka program menggunakan fungsi find index by ID ini. Jika fungsi eh, mengembalikan min 1 ini tidak turun min 1 ini, artinya ID tidak ada array dan sesuai instruksi soal pada program. Nah, sehingga program akan mengabaikan perintah tersebut tanpa menampilkan pesan error. Nah, inti dari program warehouse basic system ini dari soal tersebut dari codingan saya ini uh, uh, yaitu untuk membangun sebuah pengelola data inventor sederhana yang bekerja secara dinamis dalam memori. Itu adalah media penyimpanan, struktur data, mekanisme pembacaan atau parsing, logika pemrosesan atau logic flow, dan yang terakhir adalah pelaporan dan penutup atau output dan exit. Uh, Cukup sekian presentasi atas tugas saya di UTS ulang ini, Pak. Jika ada kesalahan dan perkataan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.